Halo, assalamualaikum jumpa lagi bersama saya channel Ngawi. Video kali ini kita akan melakukan eksperimen ya. Kita akan mengkolaborasikan atau menduetkan ya Gigabass dan Turbo Bass. Kita jadikan satu, kita pasang di power amplifier, seperti apa hasilnya. Oke, bagi yang penasaran silahkan tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke mbak ya, kita lanjut ke videonya. Jadi ini adalah video eksperimen ya, video percobaan. Jadi teman-teman harap tonton sampai habis supaya tidak gagal paham, karena nanti di akhir video akan saya berikan kesimpulan ya mengenai eksperimen ini. Nah di sini saya sudah ada kitnya ya. Di sini ada Turbo Bass. Turbo Bass ini sudah pernah saya review ya. Jadi Turbo Bass ini dia stereo menggunakan IC LA 3600. Jadi dia cuma di klik seperti ini dia bekerja, dan kalau seperti ini dia off ya, on ini off. Ini dia bekerja di tegangan 12 volt ya. Lalu selanjutnya ada Gigabass. Ini dia menggunakan IC LM324N. Nah ini juga dia stereo, bekerja dengan tegangan 12 volt ya, tapi dia menggunakan potensio seperti ini untuk mengoperasikannya. Kalau ini tadi dia menggunakan saklar, kalau yang ini dia menggunakan potensio seperti ini. Dia juga 12 volt ya. Nah, nanti kita akan coba pasang secara seri ya, jadi enggak di paralel, jadi seri. Jadi dari input masuk ke, dari HP masuk ke Gigabass, dari Gigabass masuk ke Turbo Bass, dari Turbo Bass nanti masuk ke driver power. Nah, untuk driver powernya saya gunakan Safari aja ya, yang standar saja. Nah ini enak ya, dia sama-sama bekerja di 12 volt tegangan tunggal, jadi tegangannya bisa kita jumper seperti itu. Nah untuk speakernya kita akan coba menggunakan ini ACR 15600 satu biji ya, dengan box mini scoop. Ini yang atas kita nggak akan bunyikan karena nanti nadanya bass ya, yang keluar itu nadanya cenderung di bass, cenderung nada rendah. Jadi kalau kita sambungin itu nanti kasihan speakernya, terutama tweeternya. Nanti ada tek seperti itu suaranya, nanti bisa merusak speaker ya, tweeter terutama. Jadi kalau bisa sih nada bass itu harusnya dipisah ya pakai crossover. Nah, ini kan khusus mid hack ya ini. Ini kalau kena nada bass yang gede, nada bass yang gainnya besar, itu gampang rusak teman-teman, terutama di tweeternya. Kecuali kalau 15 in itu 18 in kan itu dia, atau speaker yang dibuat untuk nada bass itu nggak apa-apa. Nah, lalu untuk supply-nya kita gunakan 10 ampere kecil ya. Kita gunakan 10 ampere kecil CT 40 volt. Untuk finalnya NJW 1 set. Oke, ini kita rakit dulu ya. Setelah kita rakit baru kita cek suara seperti apa. Nah oke ya, ini sudah selesai saya rakit, langsung saja kita apply. Kita buka ya untuk Turbo Bass-nya.
Oke ya, seperti tadi untuk suaranya. Jadi terlihat yang ada bassnya itu sangat clear, sangat horeg. Teman-teman bisa dengarkan menggunakan headset ya, ataupun dilihat dari kamera tadi sudah goyang, kameranya membeliut ya. Bagus, ini ada bassnya bagus karena dia ketambahan sama turbo bass dan juga ditambahi sama gigabass ini. Apalagi kalau teman-teman menggunakan driver SOCL ya, itu pasti lebih clear lagi. Tapi untuk kekurangannya itu dia agak sedikit dengung teman-teman, agak sedikit dengung. Atau mungkin power supply power supply turbo bass dan gigabassnya ini ya, atau yang saya rakit kurang bagus, nggak tahu kenapa, tapi itu yang jelas agak dengung sedikit. Tapi kalau teman-teman bisa ngerakit power supply pakai power supply yang bagus, berarti bisa diminimalisir untuk dengungnya. Tapi ya itu tadi agak sedikit dengung teman-teman, nggak tahu kenapa, entah dari PSU nya atau kitnya ya. Tapi kalau kita pakai satu ini nggak terlalu sih, tapi kalau dua ini ya lumayan kedenger untuk dengungnya ya, karena emang apa namanya, rangkaian gigabass turbo bass seperti ini ya, itu tadi kalau memang dia nggak bagus power supply-nya bisa agak dengung seperti itu, karena dia kan mainnya di nada bass ya, di nada rendah seperti itu. Jadi ya usahakan teman-teman pakai power supply yang bagus, perkabelan yang bagus, insya Allah hasilnya juga bisa bersih, bisa bagus. Tapi untuk yang lainnya bagus ya, nada bassnya juga dia dapat banget, nada bassnya juga dapat, tapi nggak bisa di subwoofer ya, subwoofernya kurang menurut saya. Jadi dia cenderungnya di nada bass yang jeduk, nada bass yang ini masih standar ya, ini masih standar semua. Jadi dia cenderungnya di nada bass yang mid low, yang jeduk gitu, kurang empuk. Tapi kalau dimodif mungkin bisa ya dibuat nada yang empuk seperti itu. Kalau teman-teman suka yang nada bass yang jeduk, nah ini standar seperti ini juga sudah bagus. Kalau untuk nada bass yang empuk kurang menurut saya kurang dapat seperti itu. Jadi subwoofernya kurang, jadi cenderungnya di nada bass ya, karena emang dia gigabass bukan subwoofer seperti itu. Oke ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.